Ya, sekarang kita sudah berada di Museum Pusaka Nias. Di sini kita akan melihat koleksi-koleksi yang ada di Museum Pusaka Nias. Pada umumnya koleksi-koleksi yang ada di Museum Pusaka Nias ini adalah memiliki koleksi yang berhubungan dengan sejarah maupun kebudayaan pada masyarakat Nias. Kita tahu bahwa Nias itu terkenal dengan situs-situs megalitik atau koleksi-koleksi yang berasal daripada zaman megalitikum. Ya, nanti kita akan melihat koleksi-koleksi megalitik maupun koleksi-koleksi kebudayaan sehari-hari pada masyarakat Nias. Penasaran? Ayo kita menuju Museum Pusaka Nias. Sekarang kita berada di Museum Pusaka Nias. Nah, di sini terdapat berbagai jenis koleksi yang berhubungan dengan kebudayaan Nias. Di antaranya ada pakaian perang, peti mati, peralatan rumah tangga dan sebagainya. Ya, nah kita akan belajar tentang kebudayaan Nias. Nah, kita akan melihat apa-apa saja sih peninggalan kebudayaan Nias. Penasaran? Ayo kita lihat. Koleksi berikut adalah alat-alat jamuan. Tiada perayaan tanpa jamuan, dengan perlengkapan piring, mangkok, basin, dan talam dari kayu dipakai pada pesta di zaman dahulu. Keluarga bangsawan atau terpandang kadang memakai peralatan keramik dari Cina
atau negara lain di Asia Tenggara dan juga dari Belanda yang disebut Vigalame. Koleksi ini disebut dengan Neomanu-Manu atau Archamegalith Neomanu-Manu. Mikrolit yang dibentuk seperti ayam jago ini berasal dari desa Sirahia, Kecamatan Lahusa. Neomanu-Manu juga disebut Laia. Kendati pun dikatakan Neomanu, dibentuk seperti ayam, namun bentuknya bukan ayam saja. Neomanu terdapat dalam berbagai rupa seperti burung elang atau onowo, burung enggang atau gogowaya, ayam jantan atau silataona, rusa kecil atau neoboho, dan sebagainya. Kecuali di Nias Utara, dahulu mayat-mayat tidak dikubur dalam tanah sebagaimana kita lihat sekarang, tetapi dibuang begitu saja di luar salah satu ujung desa. Ada juga yang diletakkan di atas bambu atau kayu yang telah disusun dengan 4 tiang dari bawah agar binatang liar tidak memakan mayat tersebut, dan ada juga yang digantung di atas pohon bersama kursi dari bambu. Untuk bangsawan, mayat bersama peti jenazah diletakkan di atas tiang-tiang kayu dan kadangkala diberi atap seperti pondok kecil. Omo Nivolasara atau rumah adat Nivolasara. Lasara merupakan istilah kuno untuk nama perahu, dan Hogo Lasara mengarah pada kepala anjungan bagian depan dari perahu. Rumah diibaratkan sebagai perahu besar sesuai dengan namanya Omo Nivolasara. Berhubungan dengan Nivolasara atau dibuat seperti perahu atau kapal. 3 kepala seperti kepala haluan bagian depan dan perahu juga menghiasi bagian depan dari rumah. Hanya bangsawan tertinggi atau Balojiulu yang bisa memiliki ukiran seperti itu di dalam rumahnya. Gimana sejarah berdirinya Museum Pusaka Nias ini, Pak? Sejarah berdirinya Museum Pusaka Nias itu diawali oleh keprihatinan seorang misionaris Gereja Katolik yang datang dari Jerman, namanya Pastor Yohanes. Itu tahun 1971 dia datang ke sini. Tapi dia melihat hari itu, pada saat dia datang, begitu besar arus penjualan barang-barang antik. Nah, ketika itu dia melihat, karena dia tidak ada datang seperti turis ya untuk membeli barang antik atau bertujuan untuk museum. Nah, tetapi karena dia dilihat sebagai orang asing pada saat itu, lalu sering dibawa ke dia barang-barang itu, di mana dia berkunjung di desa-desa atau di mana dia tinggal di pastoran. Dan orang itu selalu mengatakan ke dia, kalau tidak dibeli, maka mereka akan jual dan bawa ke Medan. Itu sama Dr. Jamaluddin di Medan yang pada saat itu begitu banyak membeli ya. Dan kalau tidak dijual di Gunung Soling, ada penampungnya, makelar. Nah, karena itu walaupun dari awal tidak tertarik untuk membeli itu, dan akhirnya dia tergoda karena dia berpikir kalau ini tidak dibeli, maka semuanya akan ke luar daerah Nias. Ini orang-orang mau belajar apa tentang Nias kemudian? Dan itu terbukti bahwa lebih banyak yang asli di luar daripada yang tinggal di Pulau Nias. Nah, sejak itulah dia kumpul, maka
Dia kemudian pada tahun 1990 itu ada rapat dengan komunitas atau para anggota Kapusin, Ordo Kapusin Keuskupan Sibolga pada saat itu, para pastor rohaniwan membicarakan tentang itu karena sudah banyak koleksi. Dan di situ kemudian diputuskan museum ini mau didirikan. Nah, orang-orangnya saja pada saat itu juga sebenarnya kurang mendukung yang para pastornya, para rohaniwannya. Tapi ada dua pastor yang sangat berperan. Pastor Yohanes ini dan ada pastor yang lain, Pastor Hadiran namanya. Karena di gereja juga dia berbicara soal bagaimana unsur kebudayaan masuk dalam liturgi gereja. Nah, sehingga itu matching dan disitulah kemudian diusahakan supaya museum ini berdiri. Jadi itulah latar belakang berdirinya. Nah, demikianlah koleksi-koleksi yang ada di Museum Pusaka Nias yang kita telah lihat bersama, bahwa koleksi-koleksi yang ada di Museum Pusaka Nias ini tentunya berhubungan dengan kebudayaan sejarah dari masyarakat Nias. Ya, semoga video ini dapat menginspirasi kita agar kita dapat menjaga, melestarikan kebudayaan maupun sejarah yang kita miliki bersama. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa pada video-video berikutnya.